Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Zona 21. Kali ini saya akan menceritakan alur cerita film The Golem. Film The Golem menceritakan sebuah legenda Yahudi tentang makhluk mistis yang terbentuk dari tanah liat dan dihidupkan melalui ritual keagamaan untuk membela kaum tertindas. Nah, penasaran kan dengan alur ceritanya? Yuk langsung aja tonton videonya. Film ini diawali dengan banyaknya mayat yang terletak di sebuah gereja di kota tua Pragu yang menyisakan seorang gadis kecil yang masih hidup. Kemudian datang seorang kakek-kakek yang masuk ke gereja tersebut dengan membawa lentera. Dia melihat ke suatu sudut yang gelap dan menghampirinya. Di sana kakek ini melihat monster yang membunuh orang-orang di sekelilingnya. Kemudian dari arah belakang datang seorang gadis membawa pecahan kaca dengan niat untuk membunuh monster itu. Tetapi kakek ini menyuruhnya pergi karena keadaan sangat berbahaya. Monster itu pun marah dan membunuh si kakek tersebut. Bertempat di sebuah desa Yahudi di Lituania pada tahun 1673, berpusat pada Hana yang sedang berada di sebuah rumah seorang tabib yang bernama Perla. Kemudian Hana menyelinap di bawah lantai Horopitz dan mendengar ceramahnya. Horopitz kemudian menasihati putranya Benjamin, yaitu suami Hana, untuk menceraikan Hana karena sudah 7 tahun sejak kematian putra mereka dan dia belum mengandung sejak saat itu. Benjamin mengabaikan nasihat ayahnya. Kemudian dia menyeludupkan Taurat untuk Hana di dalam pot tanah liat. Setelah memberikan Taurat kepada Hana, Benjamin memperingatkannya bahwa itu adalah Kabalah dan menunjukkan bahwa banyak pria menjadi gila setelah membaca teksnya. Kemudian Hana mulai membaca bagian dari Kabalah tentang kebangkitan. Keesokan harinya, Hana membawa saudara perempuannya, Rebecca, yang hamil dan akan segera menikah, untuk melakukan ritual penyucian diri di danau terdekat. Saat berada di danau, Hana mengamati dokter wabah yang bersembunyi di dekatnya, dan mereka segera bertemu dengan kelompok yang melakukan penguburan karena wabah Black Death. Keesokan harinya, pernikahan Rebecca dihentikan ketika sekelompok petani bertopeng wabah tiba. Pemimpin mereka yang bernama Vladimir menuduh mereka mengutuk rakyat mereka dan putrinya dengan wabah, mengklaim bahwa tidak ada orang Yahudi yang tertular wabah itu. Vladimir bermaksud untuk membantai seluruh desa. Kemudian, dia dihentikan ketika Perla meyakinkannya untuk mengampuni desa, sementara dia mencoba menyembuhkan putrinya, yang dengan enggan dia setujui. Namun, Vladimir memperingatkannya bahwa jika putrinya meninggal, dia akan memusnahkan seluruh desa dan membakarnya sampai rata. Horopitz kemudian mengumpulkan semua laki-laki dewasa di desa itu, menyarankan agar mereka bertobat untuk menyelamatkan diri dari kehancuran. Menjelang pertemuan tersebut, Hana berpendapat bahwa mereka harus melawan, mendorong mereka untuk membuat golem untuk melindungi desa. Tetapi ditolak oleh Horopitz yang menyatakan bahwa hanya Musa yang dapat membuat dan mengendalikan satu golem. Horopitz kemudian mengumpulkan prosesi doa, meminta Tuhan untuk mengampuni putri Vladimir. Malam itu, Hana mengunjungi saudara perempuannya dan menemukan dia mengalami keguguran setelah diserang oleh salah satu penjajah, yang membuat Hana marah dan menyelinap ke sinagoga dan menemukan 72 nama rahasia Tuhan yang tersembunyi di dalam Taurat untuk mengungkapkan kode markabah yang bisa memanggil golem. Hana kemudian pergi ke hutan terdekat. Dia membentuk patung lumpur golem dan menempatkan Hameporas di dalam mulut patung, menyelesaikan upacara dengan membakar bintang Daud sebelum pingsan. Keesokan harinya saat bangun, Hana menemukan patung itu setelah hilang. Sementara itu, Perla memohon kepada Vladimir agar mengasihani desa tersebut, tetapi tidak berhasil, dan desa tersebut segera diberlakukan jam malam. Keesokan harinya, di kandang, salah satu kuda berperilaku tidak menentu dan lepas. Mengejar kuda tersebut, Hana disergap oleh sekelompok penjajah yang terus memukul dan menggantungnya di pohon.
Kemudian, dia diselamatkan oleh Golem yang memiliki kemiripan yang luar biasa dengan putranya yang telah meninggal. Mendekati Golem, Hana menyeka lumpur dari dahinya, memperlihatkan kulit manusia di bawahnya dengan kata Emet. Dalam bahasa Ibrani berarti kebenaran. Diukir di dahinya. Dia meninggalkan Golem di kandang, tapi malam itu mengambil Golem dan memandikannya. Perla kemudian memperingatkannya bahwa Golem bukanlah makhluk hidup dan bahwa Hana harus menghancurkannya sebelum menjadi terlalu berbahaya untuk dikendalikan. Perla kemudian membuat Hana berjanji bahwa jika Golem lepas kendali, dia akan menghancurkannya. Hana kemudian mencoba menenggelamkan Golem, tetapi terkejutnya saat mengetahui bahwa Golem tidak dapat dibunuh dengan cara biasa. Begitu Perla kembali ke gubuknya, dia diancam oleh Vladimir untuk tidak pernah meninggalkannya selama putrinya tetap di sana. Saat Hana pergi untuk mengambilkan pakaian untuk Golem, dia melihat Benjamin menggoda wanita lain. Benjamin menolak rayuan wanita itu dan membuatnya pergi. Dan malamnya, wanita itu kemudian dibantai oleh Golem. Keesokan harinya, desa menemukan mayat wanita yang dimutilasi dan menganggap dia dibunuh oleh orang luar. Benjamin dan beberapa orang lainnya mencoba untuk menangani masalah ini ke tangan mereka sendiri. Tetapi, situasinya meningkat. Suami Rebecca terbunuh dalam pertarungan, dan ketika Benjamin akan dibunuh, tetapi diselamatkan oleh Golem yang bertindak atas emosi Hana. Vladimir yang ketakutan dan anak buahnya melarikan diri, membawa putrinya bersamanya. Saat malam, Benjamin, Hana, dan Golem berkumpul untuk makan malam. Golem menusuk dirinya sendiri, menunjukkan pada Hana bahwa mereka terhubung satu sama lain melalui stimulus rasa sakit. Saat Hana dan Benjamin berhubungan, Perla menyelinap ke dalam rumah dan mencoba membunuh Golem. Kemudian, ketika Hana dan Benjamin sedang tidur, darah mulai menetes dari langit-langit, membangunkan Benjamin. Saat naik ke loteng, dia menemukan mayat Perla dimasukkan ke dalam peti. Benjamin ketakutan memohon pada Hana untuk menghancurkan Golem. Dia menolak, mengklaim bahwa Golem hanyalah laki-laki biasa. Khawatir Golem sekarang telah menjadi bahaya bagi desa, Benjamin mengumpulkan Mian bersama Horopitz dengan tujuan untuk menghancurkannya. Benjamin kemudian memikat Golem ke sinagoga dengan memainkan biola. Ketika Golem mencapai sinagoga, Horopitz mencoba membunuhnya dengan menggunakan kutukan kematian pulsa Dinura. Rencananya hampir berhasil sampai Vladimir yang kembali setelah putrinya meninggal mulai menyalakan api di seluruh desa, mengganggu mereka. Dengan mantranya rusak, Golem kemudian membantai Horopitz dan mengamuk. Vladimir menyerang Hana dan akan membunuhnya ketika Golem mencabik-cabik hatinya. Golem kemudian melanjutkan amukannya, mencoba membunuh semua orang yang terlihat sampai Benjamin memohon pada Hana untuk membunuhnya. Mendekati Golem, Hana menciumnya selamat tinggal, mengeluarkan gulungan nama Tuhan dari mulutnya dan membunuhnya, dan akhirnya mengakhiri amukannya. Nah, sekian dulu cerita film The Golem. Gimana? Seru kan? Sebelumnya terima kasih buat kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Dan nyalakan notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan alur cerita film berikutnya. So, sampai jumpa.